Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah di GKI Cipinang Indah, baik secara tatap muka maupun online. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan beberapa penekanan warta sebagai berikut. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah, apakah Anda rindu melayani Tuhan melalui talenta yang telah Tuhan berikan? Apakah Anda bisa bermain alat musik? Apakah Anda bisa bernyanyi? Komisi Musik Gereja memanggil pelayan baru dari Tunas Remaja, Pemuda, dan Dewasa. Pendaftaran kami buka mulai tanggal. Pelatihan dan pendampingan kami adakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Pelayanan dengan pendampingan akan kami mulai pada bulan musik Agustus 2022. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, hari ini tatkala kita dapat berdiri di ruang ibadah ataupun melalui online di tempat kita masing-masing dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Semua bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena dari Tuhan segala berkat yang kita miliki. Marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan
Pertolongan kita adalah dalam seluruh hidup kita dan dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Umat terimalah salam kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, kita adalah kawanan domba gembalaan Allah yang membuat Ia berkorban bagi kita. Yohanes 10 ayat 11 berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sungguh, bagi kita, Dia adalah segalanya. Dia memberikan berkat bagi kebutuhan hidup kita. Dia juga yang menebus hidup kita. Sungguh, kita dapat tenang mempercayakan hidup kita di tangannya. Karena Dialah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Umat Tuhan, dengan rendah hati marilah
kita merendahkan diri dan mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila kami melupakan pengorbanan-Mu demi memberi kami damai sejahtera. Ampunilah kami yang melupakan pengorbanan-Mu demi memberikan kami kehidupan yang kekal dalam kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang kerap kali tidak sanggup menghidupi penebusan-Mu dalam hidup kami, baik melalui kata, pikiran, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari berdiri. Umat Tuhan, mari dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang akan dibacakan berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 yang memberitakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, kami memberi diri kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dan ketika kami membiarkan Roh-Mu bekerja, kami percaya firman-Mu kami pahami, dan kami diberi kemampuan serta keberanian untuk menjadi pribadi sekaligus gereja yang melakukan firman-Mu.
Mari ajari dan bimbing kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 yang memberitakan demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sehat Bapak Ibu, Shalom. Yang namanya kebenaran itu nggak selalu bisa diterima ya. Apalagi kalau yang tidak benarnya itu udah kita pegang sangat lama ya. Kalau itu baru sebentar, yang tidak benar, hal yang tidak benar itu baru kita pegang sebentar sih masih bisa lah ya. Tetapi ketika itu sudah lama tidak mudah ya. Kalau tadi di KU1 saya pakai contohnya orang Majus ya. Kan gak ada orang Majus di kandang domba waktu Yesus lahir. Ada gak? Ayo udah berapa lama jadi orang Kristen? Di dalam Alkitab waktu Yesus lahir ada orang Majus gak? Coba cari. Kalau ketemu ayatnya kasih tahu saya, ntar saya kasih duit deh. Ya, tuker sama Viatikum hari ini. Ya, gak ada. Sekarang saya pakai contoh lain ya. Dari kecil udah sekolah minggu ya. Jadi tahu dong tembok Yeriko tahu ya. Rubuhnya karena apa? Saya ngandelin Bapak Ibu doang yang di sini nih. Yang di rumah saya nggak tahu gimana jawabnya ya kan. Ngechat nggak mungkin. Rubuhnya karena apa? Trompet. Mohon maaf, ini tahu nggak sih cerita tembok Yeriko? Tahu ya? Takutnya nggak tahu. Saya main nanya aja, tahu ya? Rubuhnya karena apa? Trompet. Kalau memang nggak bisa jawab, ngangguk, kalau nggak geleng gitu aja deh. Jadi saya juga enak ininya ya, nggak menunggu tanpa harapan di sini. Trompet. Oh pasti nih nggak ada yang tahu nih. Dikelilingin. Salah. Kata siapa? Tembok Yeriko tuh gak runtuh gara-gara trompet. Waktu tiup trompet itu tanda Tuhan aplusan gitu. Dikelilingin itu bukan itu yang menyebabkan mereka temboknya rubuh. Dikelilingin itu ujian buat mereka, bisa diem gak? Ya. Waktu mereka keliling emang orang di tembok Yeriko gak ngapa-ngapain, dibully. Tapi syarat dari Tuhan apa? Diam. Mau dilemparin batu kek, aduh diem, keliling aja diem. Makanya waktu bersorak tuh bersorak banget mereka. Habis mereka kan 7 hari. Tiap kali dikeliling pulang ada yang bengep-bengep. Ya,
bukan karena itu. Begitu mereka teriak sama Tuhan, Tuhan haplusan, udah selesai, kami taat sampai akhir. Tuhan yang meruntuhkan tembok Yeriko. Karena penelitiannya ketemunya gini, dari hasil penggalian, saya nggak ngomong bohong nih ya. Saya memang nggak hadir waktu tembok Yeriko runtuh, nggak hadir. Cuman hasil penggalian menunjukkan, Bapak Ibu, kalau satu tembok batunya ada di luar, berarti dia dihancurkan dari dalam atau dari luar? Dari dalam, ya kan? Artinya bukan dari luar serangannya. Kalau posisi tumpukan batu itu di luar, berarti orang Israel tuh nggak pernah ngerobohin. Kalau masa mereka ngerobohin ditimpa ke dirinya, kan nggak mungkin. Itu batu jatuh di luar. Tuhan yang buat tembok Yeriko itu runtuh. Karena tembok itu nggak bisa diruntuhin pakai suara, nggak bisa. Oke, susah ya untuk terima. Hah, masa sih? Bukan karena trompet. Dari kecil guru sekolah minggu ngajarinnya trompet loh, bukan. Ya karena kan waktu itu juga bukan guru sekolah minggunya nggak salah. Emang datanya aja belum ada, ya. Tapi memang itu kebenaran Bapak Ibu Saudara, sesulit itu untuk menerima sesuatu yang selama ini kayaknya begini deh. Kok ternyata begitu gitu ya, sama kayak orang Majus tadi. Ketika yang benar itu harus diterima, ya, sesakit apapun itu pasti ada yang harus diubahkan. Ya, pasti harus ada yang diubah. Pasti ada yang harus disesuaikan. Pasti ada yang harus ditinggalkan. Nah, Tuhan Yesus ada di dalam situasi itu di bacaan kita. Judulnya keren, Everlasting Life. Padahal saya nggak bisa ngejelasin everlasting life itu nanti kayak mana kita di sana. Nggak tahu saya, belum pernah ke sono juga, nggak mau juga, belum mau juga, bukannya nggak mau, belum mau juga ke sono. Ya, masih sabar kok nunggu ya. Nanti aja Tuhan, anak masih kecil-kecil ya. Kayak udah pasti aja everlasting life. Ya, tapi hidup kekal itu, ya, situasi Tuhan Yesus saat ini, saat membahas bacaan tadi ya, di dalam bacaan kita tadi ada dalam situasi kayak tadi. Jadi Tuhan Yesus itu lagi jalan-jalan, dikelilingin sama orang-orang Yahudi. Ini bukan orang-orang biasa. Yang kelilingin Tuhan Yesus waktu itu adalah para pemuka agama dan pemuka masyarakat. Orang penting, ya kan? Bayangin lagi jalan, terus tiba-tiba dikelilingin orang. Mereka ini orang-orang yang mengelilingi Yesus ini sepanjang hidup mereka, dari mereka lahir sampai setua itu, mereka selalu berusaha supaya mereka bisa dapat hidup kekal. Mereka puasa, oke? Mereka memberi persembahan. Tiap persembahan itu ada judulnya. Persembahan ini, persembahan itu, persembahan ini, persembahan itu, ada judulnya, dikasih. Ya, mereka hafal dan melaksanakan 613 mitzvot atau perintah Allah. Kita perintah Allah 10 hafal nggak? Hah? Mendingan bilang nggak hafal, jadi saya nggak nanya. Kalau bilang hafal saya tanya. 10 hafal nggak? Ini 613. Hafal. Kalau sahabat nggak boleh jalan lebih dari berapa depa, tahu. Ya. Mereka berusaha untuk melakukan semua perintah Allah setepat-tepatnya supaya dapat hidup kekal. Mereka juga menantikan kedatangan Mesias. Mereka percaya Mesiasnya itu adalah seorang raja yang akan mengembalikan kejayaan Daud. Keyakinan ini mereka pegang selama ribuan tahun. Lalu mereka mendengar Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Dan bahkan berani menyebut mereka pemuka agama. Ini pemuka agama loh. Bahkan berani menyebut pemuka agama ini sebagai gembala upahan. Semua orang di saat itu tahu yang kalau sampai orang dibilang gembala upahan itu artinya dia adalah orang-orang yang jahat dan sesat. Ini orang-orang pemuka agama mau ditaruh di mana mukanya? Dibilang sebagai orang jahat dan sesat. Makanya waktu mereka minta Tuhan Yesus untuk menjawab dengan terus terang apakah dia adalah Mesias? Bapak Ibu, itu bukan pertanyaan karena mereka pengen tahu kebenaran. Mereka lagi ngejebak. Nanti kalau dia bilang I am gitu ya. Kalau mereka bilang, kalau Yesus menjawab sayalah Mesias. Dipakai tuh kata-kata itu. Untuk nangkep disidang karena menista Allah. Karena gak boleh ngaku-ngaku Mesias. Ya.
Itu sebabnya Yesus gak ngasih jawaban. Dia tidak memberi jawaban langsung. Yesus tidak memberikan jawaban terus terang seperti yang mereka minta. Yesus justru mengusik sesuatu yang selama itu mereka banggakan, sesuatu yang selama itu mereka kejar, sesuatu yang selama itu mereka mereka agung-agungkan, yaitu hidup kekal. Yesus mengusiknya nggak main-main. Yesus bilang apa? Hidup kekal itu saya yang kasih. Waduh, itu bukan usaha. Astaga. Saya dan Bapa adalah satu, ampun. Saya yang kasih hidup kekal itu buat domba-domba saya. Kamu gak kebagian. Hah? Sakit hati gak tuh? Seumur hidup berjuang untuk dapat hidup kekal. Lalu Yesus bilang, aku kasih ke domba-domba aku, kamu enggak. Bertahun-tahun turun-temurun mereka mengejar perkenanan Allah lewat menjalani setiap perintah Allah dengan setepat-tepatnya, gak boleh ada cacat. Mereka gak takut mati karena mereka tahu di hari mereka mati otomatis pindah alam, hidup kekal. Mereka penuh percaya diri mengukur, aku layak, kamu gak layak berdasarkan berapa banyak perintah Allah yang sudah dilakukan. Lalu tiba-tiba hari itu ketika mereka mengelilingi Yesus, Yesus ngomong, kamu gak bakal kebagian sekalipun kamu sudah usaha. Bapak Ibu Saudara, apakah melakukan hukum Taurat itu salah dan sia-sia? Ya, kalau gitu gak usah dong. Kalau memang pada akhirnya begitu-begitu juga. Nah, kesalahannya bukan di hukum Tauratnya. Kesalahan bukan di 613 perintah Allah tambahannya, bukan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah pada cara memahami dan tujuan untuk melakukan. Hukum Taurat itu dipahaminya begini Bapak Ibu. Hukum Taurat itu usaha Allah supaya saya tahu di mana batas saya dengan Allah, di mana batas saya dengan sesama. Cara memahaminya gitu. Hukum Taurat itu dikasih supaya saya tahu batas saya dengan harta orang, batas saya dengan pasangan orang, batas saya dengan Allah itu di mana. Itu hukum Taurat. Makanya ada jangan harus gitu. Gimana saya harus memperlakukan orang tua saya? Gimana saya harus memperlakukan hartanya sesama saya? Itu hukum Taurat, cara memahaminya gitu. Tujuan melakukannya apa? Untuk apa dilakukan? Biar tertib, biar damai, biar tentram, biar saling menghargai, biar saling menghormati. Itu tujuan hukum Taurat. Lalu hidup kekalnya di mana? Hidup kekalnya itu sepenuhnya pemberian berdasarkan belas kasih Allah, berdasarkan rasa kasihan Allah. Makanya kita sebut anugerah. Yesus sedang berusaha untuk meluruskan salah paham ini antara hubungan melaksanakan hukum Taurat dengan hidup kekal. Ya. Yang bagi para pemuka agama saat itu sulit diterima. Buat mereka kami jalanin hukum Taurat ya karena biar hidup kekal. Padahal gak gitu. Memahami hukum Taurat itu usaha Allah untuk membuat saya tahu batasan saya. Tujuan saya melakukan supaya semuanya aman, tertib, damai. Nah sekarang nih. Itu kan dulu ya. Sekarang kita mau main kira-kira nih. Ya, mau kira-kira aja nih. Zaman sekarang kita masih meneruskan pola. Bukan salah paham yang sama tetapi pola. Pola salah pahamnya masih kita teruskan gak? Masih gak? Jujurli ya, kalau kata anak sekarang jujurli. Saya suka banget sama anak-anak sekarang. Honestly jadi jujurli ya. Jujurli Bapak Ibu Saudara masih. Ya. Nah sekarang saya masuk di bagian tersulit untuk menyampaikan khotbah hari ini. Jujur aja nih ya. Yang mau saya sampaikan ini bagian tersulit buat saya. Jadi buat yang di rumah tolong jangan ditinggal TV-nya karena mau ngambil air minum. Biar dapatnya tuh semuanya gitu ya, pemahamannya semuanya utuh gitu ya. Yang di sini waktu nanti mendengarkan ini jangan sambil balas WA ya.
Biar dapatnya penuh gitu loh. Kalau setengah-setengah tadi ngomong apa? Aduh, nanti ngulang lagi gitu ya. Nggak ada remet di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, nih kita bicara kebenaran ya. Kita bicara kebenaran. Masih ada nggak pola itu sekarang? Masih. Dalam wujud begini. Bapak Ibu, saya akan memakai kata kita. Itu berarti saya juga termasuk di dalamnya gitu ya. 10 jari aja nunjuknya ke saya. Dari KU1 nunjuknya ke saya. KU2 nunjuknya ke saya. KU3 nanti juga nunjuknya ke saya. Jadi paling banyak saya lah yang kena. Jadi jangan baper ya. Kita. Ya. Pola nih ya, pola. Kita. Yang suka menentukan mau ke gereja itu kayak baca buku menu. Mohon maaf nih. Ya. Hari ini pengen rasa ini ya. Hari ini nanti minggu depan pengen rasa yang itu ah. Ntar yang bulan depan kita pengen rasa ini ah. Kayak baca buku menu. Mau ke gereja aja kayak baca buku menu. Oke. Kita. Yang baca Alkitab berulang-ulang sampai tamat. Dan kemudian diulang lagi. Kita. Yang doa semalam dan semoga enggak suntuk. Padahal Bapak Ibu, kata semalam suntuk itu enggak di dalam Alkitab cuma sekali disebutkan. Dan itu enggak dalam rangka doa. Itu dalam rangka mau ngasih tahu penyertaan Allah kepada Israel melalui tiang api semalam suntuk, bukan doa. Oke. Kita yang dengan senyum bangga di wajah karena mampu menyanyikan nada tinggi dari Amazing Grace, sementara penciptanya waktu nyiptain lagu itu dan nyanyiin lagu itu, dia menyanyikan itu dengan hati hancur dan wajah muram karena dia menyesali, dia menyadari dosanya terlampau banyak. Kita yang gak pernah absen memberikan persembahan dan bahkan kita sanggup memberikan persembahan lebih banyak daripada janda miskin. Kita yang melahap semua renungan dan menikmatinya karena yakin, wah saya gak bakal dahaga lagi. Tiap hari saya membaca renungan. Kita yang ketika menolong orang itu seperti pemahamannya seperti lagi invest. Saya tolong orang sekarang nih, nanti anak-anak saya suatu saat kalau susah ada yang nolong. Saya nolong nih, nanti suatu saat ya kalau saya pas lagi kesulitan ada yang nolong saya ya kalau bisa pertolongannya jadi berlipat kali ganda. Kita yang jadi orang baik supaya nanti ketemu sama orang-orang baik di surga. Waktu dengar kalimat-kalimat tadi Bapak Ibu, sekarang kebayangkan ya. Kenapa para pemuka langsung mengambil batu untuk melempari Yesus saat Yesus bicara kebenaran? Karena kebenaran sulit diterima. Semua hal yang tadi kita dengarkan, baca Alkitab, ibadah dan lain sebagainya, itu bukan untuk mengejar perkenanan Allah. Semua rutinitas yang tadi kita sudah disebutkan tadi, beri persembahan, melayani dan lain sebagainya, itu bukan supaya kita nggak takut mati karena otomatis masuk surga. Semua yang disebutkan tadi juga bukan ukuran kelayakan. Wah, kayaknya dia sepanjang hidupnya di rumah Tuhan melulu, nah berarti dia pasti masuk surga. Ya, itu berarti yang masuk surga itu Pak Banar, Mas, Pak Kris, itu yang bakal masuk surga orang tiap hari di gereja karisma. Nah, ya saya mah enggak, orang masuk gereja sekali-sekali. Oke. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ibadah, mau pergi ke gereja, pergilah kemana aja. Tapi karena kita butuh untuk menyembah Allah gitu loh. Pergi ke gerejanya karena apa? Karena butuh menyembah Allah, bukan untuk ngabsen. Di beberapa daerah kan gitu ya, kalau nggak pergi ke gereja jangan harap dia keluar rumah hari itu. Takut dibacain nama majelis, woi tadi nggak ke gereja ya, wah diem aja di rumah. Masuk gereja bukan untuk ngabsen, masuk gereja bukan untuk nyenengin kuping, masuk gereja karena Bapak Ibu Saudara dan saya butuh menyembah Allah. Kebutuhan itu harus kita penuhi, kita ke gereja, kita ibadah.
Bapak Ibu Saudara mau baca Alkitab sampai hatam, bahkan berulang-ulang, baca. Ya, gak apa-apa. Tetapi pemahamannya bukan untuk ngasih tahu ke orang, saya udah 5 kali loh hatam. Tetapi untuk apa? Karena saya butuh diingatkan terus menerus, makanya saya baca Alkitab. Saya yang butuh, bukan orang lain yang butuh untuk tahu berapa kali saya hatam Alkitab. Tapi saya yang butuh untuk diingatkan terus menerus, karena Alkitab tiap kali Bapak Ibu Saudara dan saya baca pasti berubah-berubah. Bukan ayatnya yang berubah, maknanya ke kita pasti berubah. Berdoa. Bapak Ibu silahkan berdoa kapan saja dan selama kita sanggup untuk berdoa. Karena apa? Karena kita yang butuh untuk bicara dengan Allah, yang gak akan pernah ngebocorin rahasia kita, yang gak akan pernah ketiduran waktu kita ngomong. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa sampai kapanpun, doalah. Karena kita butuh bicara sama Allah. Nyanyi. Mau Bapak Ibu nyanyi dengan suara yang tinggi banget, apa rendah banget, apa fals, apa merdu. Ya. Lakukan itu karena kita butuh untuk menyampaikan isi hati. Bukan biar orang tahu saya bisa nada tinggi. Tapi lakukan itu karena kita yang butuh, Tuhan saya mau menyampaikan isi hati saya. Itu sebabnya saya bernyanyi. Itu sebabnya saya memuji Tuhan, saya mau menyampaikan isi hati saya. Kita yang butuh. Bukan orang lain yang butuh mendengar suara kita. Kita yang butuh. Beri persembahan. Bapak Ibu Saudara silahkan beri persembahan sebesar yang kita sanggup. Gak di gereja, mau lewat mana, mau beri persembahan, kasih persembahan. Karena apa? Karena kita yang butuh, bukan karena gereja yang butuh Bapak Ibu. Kita yang butuh untuk menyatakan rasa syukur kita. Kita yang butuh. Saya ngasih persembahan karena saya yang butuh untuk menyatakan rasa syukur saya. Bukan karena dimintain. Tapi karena saya mau menyatakan rasa syukur saya. Renungan. Lahaplah dan nikmati semua renungan yang masuk ke WA Bapak Ibu Saudara. Baca. Lahap, nikmati, renungkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jiwa kita butuh dikenyangkan. Nolong orang. Bapak Ibu, tolonglah orang lain. Karena kita yang butuh. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mau nolong orang, lakukan itu karena kita yang butuh. Butuh apa? Butuh orang itu tahu Allah mengasihi dia juga. Kita butuh orang lain tahu bahwa hey Bapak, Ibu, Saudara dalam susahmu, dalam air matamu, dalam kepedihanmu, dalam kekuranganmu, dalam kegagalanmu Allah peduli. Itu sebabnya kita yang butuh mereka tahu Allah peduli. Kita yang butuh mereka tahu Allah mengasihi mereka. Itu sebabnya kita nolong orang. Jadi orang baik. Bapak Ibu Saudara dan saya jadi orang baik. Karena kita butuh untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kita jadi orang baik bukan buat masuk surga Bapak Ibu. Ya, kita jadi orang baik karena kita butuh untuk mengingatkan diri kita sendiri. Bahwa sampai hari ini kita hidup itu karena Allah baik sama kita. Itu sebabnya kita jadi orang baik. Karena sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Allah. Bukan karena orang lain butuh kita baik. Kita melakukan semuanya karena kita yang butuh. Ingat apa segala sesuatu yang sudah disebutkan tadi. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan semua itu karena kita yang butuh. Kita yang butuh semua itu untuk menjalani hidup kita sekarang ini. Lalu everlasting life-nya di mana? Itu sepenuhnya adalah belas kasihan Allah buat kita. Bukan usaha. Bukan pencapaian.
Bukan juga karena kita layak. Karena logikanya ya, kalau mau ya memang gak main logika sih, tapi kalau mau dipikir-pikir, kalau hidup kekal itu karena diusahakan, kalau hidup kekal itu karena dicapai, kalau hidup kekal itu karena layak atau tidak layak, sebutannya bukan lagi anugerah dong. Hidup kekal itu anugerah. Bapak Ibu Saudara dan saya gak bisa mengupayakannya. Kita dikasih, kita diberi, kita hanya terima. Jadi mohon maaf. Kalau pernyataan-pernyataan ini masih sulit untuk diterima, sekali lagi saya minta, kebayangkan kenapa para pemuka agama saat itu mengambil batu dan melempari Yesus ketika Yesus bicara tentang kebenaran. Selamat memenuhi rasa butuh kita sendiri. Selamat melakukan segala sesuatu karena kita yang butuh. Selamat membiarkan Allah yang menganugerahkan kepada kita hidup kekal. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih hari ini kami diingatkan sekaligus juga ditegur bahwa ketika kami melakukan apapun di dalam hidup, kami melakukannya karena kebutuhan kami. Bukan karena ada maksud yang tidak tepat di baliknya. Bantu kami, tolong kami untuk dengan berani menjalani hidup kami dan percaya bahwa hidup kekal adalah belas kasihan-Mu untuk kami. Tolong kami agar di dalam satu kali kesempatan hidup ini, kami menjalaninya dengan benar. Kami mau berdoa bagi semua umat-Mu yang bergumul karena sakit. Untuk mereka dan keluarga mereka kami mohon Bapa, kasihanilah mereka. Tolonglah mereka. Sembuhkan mereka. Dan kami berdoa bagi semua umat yang saat ini bergumul untuk berbagai macam penyesuaian. Kami mohon Bapa, kasihani mereka supaya mereka jangan menyerah. Apapun pergumulan yang mereka alami, biarlah mereka bertahan. Kami berdoa bagi dan membawa semua syukur umat yang saat ini dibawa kepadamu, karena mereka menerima berbagai jawaban doa. Ingatkan kami bahwa semua itu kami terima sebagai anugerah dan bukan pencapaian pribadi. Kami berdoa bagi kehidupan pelayanan GKI Cipinang Indah
untuk semua program dan kegiatan pelayanan, dan untuk semua anak Tuhan yang melayani dengan atau tanpa jabatan gerejawi. Tolong kami Bapa, untuk menyadari bahwa melayani adalah kebutuhan kami. Kami yang butuh untuk melayani. Kami yang butuh untuk menolong sesama kami merasakan kebaikan-Mu. Maka tolonglah kami dan murnikan kami terus. Kami berdoa bagi pergumulan kami untuk perluasan lahan gereja kami. Kami berhadapan dengan wajah kemustahilan Bapa. Tetapi justru karena hal ini terasa sangat mustahil bagi kami, maka disitulah kami belajar untuk beriman padamu. Belajar untuk percaya tanpa menyisakan ruang bagi ragu. Kami yakin pada waktu yang Engkau tetapkan, apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau akan tolong kami untuk melihat rencana akhir-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami ketika mereka mengambil berbagai macam kebijakan, Bapa bantu sehingga semua kebijakan itu akan berpihak kepada kepentingan orang banyak. Lindungi mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Sadarkan mereka yang masih menganggap bahwa kekuasaan mereka adalah segalanya. Kami berdoa bagi minggu yang baru yang akan kami jalani ini. Tolong kami untuk menjalaninya dengan pemahaman yang lebih baik, menolong orang lain untuk dapat melihat dan mengalami kasih sayang dan juga kebaikan-Mu. Doa dan syukur kami Bapa, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 108 berkata demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Umat Tuhan, bukan hanya persembahan materi yang Tuhan nantikan dari kita, tetapi juga persembahan diri, keseluruhan diri kita. Oleh karena itu, selama kita masih bisa, pakailah seluruh hidupmu untuk Tuhan di tengah dunia ini. Berkah
kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa di dalam sorga, inilah persembahan kami yang kami berikan di hadapan-Mu. Bersama persembahan ini juga kami persembahkan seluruh diri kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengkuduskan dan Tuhan boleh bersuka cita atas persembahan ini. Berkati juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini, supaya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkan hidupmu dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 Ibadah hari Minggu telah usai, kiranya Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.